Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Najwa Arianti dengan NIM 230105300074. Sini saya akan menjelaskan mengenai belajar mandiri. Belajar mandiri merupakan cara belajar yang memberikan kebebasan, tanggung jawab, serta kewenangan yang lebih besar pada siswa dalam melaksanakan pembelajarannya. Siswa di sini harus bisa memiliki kesadaran dalam melakukan pembelajaran. Siswa mencari materi kebutuhan belajar, tujuan belajar, membuat strategi belajar, dan menilai hasil belajar mereka sendiri. Yang pertama, ada hubungan pedagogi, andragogi, dan hetagogi dalam konteks belajar mandiri. Yang pertama, ada pedagogi. Pedagogi sendiri menurut Merriam-Webster Dictionary Online tahun 2014, pedagogi sebagai seni, ilmu pengetahuan, atau profesi mengajar. Yang kedua, ada andragogi. Andragogi adalah suatu pendekatan dalam ilmu pendidikan dan pembelajaran yang difokuskan kepada orang dewasa. Selanjutnya ada hetagogi. Hetagogi adalah suatu pembelajaran yang ditentukan sendiri atau mandiri dan berkaitan dengan pembelajar. Hubungan pedagogi, andragogi, dan hetagogi dalam belajar mandiri dapat dilihat dari tingkat kematangan peserta didiknya, serta syarat kemandirian belajar mereka. Semakin bertambah umur, maka akan semakin matang dan bertambah kemandirian belajar mereka. Terdapat beberapa karakteristik dari pembelajar mandiri, yaitu membebaskan pembelajar untuk tidak harus berada pada satu tempat dalam waktu yang sama. Ada disediakannya berbagai bahan termasuk panduan belajar dan silabus yang rinci. Terus ada komunikasi antara pembelajar dengan tutor dicapai melalui beberapa teknologi komunikasi seperti telepon dan surat elektronik. Jadi di sini guru bisa memantau mereka dari jarak jauh kayak online gitu. Terus selanjutnya ada self-regulated learning. Self-regulated learning merupakan usaha aktif siswa dalam proses belajar dengan cara meninjau, mengontrol, memotivasi, dan perilaku yang diarahkan pada tujuan belajar serta mampu mendorong siswa dalam mengembangkan kemampuan mengatur diri dalam belajar. Di SRL terdapat langkah-langkah dalam pembelajarannya. Yang pertama ada penganalisaan, perencanaan, implementasi, pengamatan terhadap pemahaman, pemecahan masalah, evaluasi, serta modifikasi. Terus di sini ada pedagogi. Pedagogi sendiri adalah seorang yang membimbing orang untuk mencapai tujuan tertentu. Pedagogi bermakna suatu studi tentang bagaimana menjadi guru. Metode kerja guru mentransformasikan konten pengetahuan, merangsang, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berhasil. Materi selanjutnya ada self-directed learning. Self-directed learning sendiri merupakan suatu proses yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, strategi pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajarannya. Terdapat beberapa tahapan SDL. Yang pertama ada planning, yaitu bisa menganalisis kebutuhan peserta didik, analisis terhadap skill atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, membuat rencana mengenai aktivitas pembelajaran harian. Yang kedua ada implementing. Di sini bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan hasil adopsi terencana, memilih metode yang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga ada monitoring. Test monitoring atau melakukan pengawasan terhadap pengerjaan tugas. Ada study balance monitoring atau melakukan pengawasan peserta didik selama pengerjaan. Dan terakhir ada awareness monitoring atau mengawasi kesadaran dan kepekaan peserta didik selama pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi. Pendidik membandingkan hasil peserta didik, menyesuaikan dan melakukan penilaian peserta didik dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Sini ada metode pembelajaran dari SDL. Yang pertama ada problem based learning atau PBL, yaitu mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Yang kedua ada text based learning atau TBL, yaitu metode pembelajaran bahasa dengan menggunakan tugas sebagai fokus utama pembelajarannya. Oke, materi yang keempat di sini ada self-determined learning.
Self-determined learning adalah proses di mana peserta didik mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber belajar, menerapkan strategi pemecahan masalah, dan merefleksikan proses belajar untuk menentang asumsi yang ada dan meningkatkan kemampuan belajarnya. Di sini ada learning agent, yaitu merujuk pada identitas yang mampu menjelajahi lingkungan, memperoleh pengetahuan dari pengalaman, dan secara otomatis meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya ada lifelong education, yaitu pendekatan ini memandang pembelajaran sebagai proses yang terus-menerus yang dapat dilakukan di berbagai situasi dan konteks, tanpa batasan waktu atau usia tertentu. Materi yang kelima, di sini ada perbedaan SRL, SDL, dan SDEL. Yang pertama ada SRL atau Self-Regulated Learning, yaitu menggunakan proses belajar pedagogi. Bisa diartikan bahwa SRL adalah bagaimana keterampilan kita dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan proses pembelajarannya. Yang kedua ada Self-Directed Learning atau SDL, yaitu menggunakan proses belajar andragogi. SDL ini bisa mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang terakhir ada Self-Determined Learning atau SDEL, yaitu menggunakan proses belajar pedagogi. Individu harus mengambil kendali penuh atas pembelajaran mereka dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang mereka pilih. Perbedaan SRL, SDL, dan SDEL terletak pada proses belajarnya. SRL adalah gambaran siswa yang mampu mengatur dirinya. SDL adalah gambaran siswa yang mampu menjadi sebagai pengarah utama dalam proses pembelajarannya. SDLL adalah gambaran siswa yang mampu mengambil kendali penuh atas pembelajaran mereka. Materi yang keenam di sini ada motivasi sebagai konsep belajar mandiri. Motivasi sendiri adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Di sini ada pengembangan motivasi dan heterogogi. Yang pertama ada pedagogi, yaitu pembelajaran berfokus pada materi dan harus memenuhi kurikulum tertentu. Motivasi belajar peserta didik bersifat ekstrinsik, itu seperti orang tua, pendidik, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada andragogi. Motivasi belajar berasal dari dalam diri peserta didik. Di sini pendidik hanya berfungsi sebagai fasilitatornya. Dan terakhir ada heterogogi, yaitu motivasi peserta didik mengalir dan tahu bagaimana cara mereka belajar. Selain itu, peserta didik mencari situasi yang tidak biasa sebagai sumber belajar untuk memperoleh kompetensi yang adaptif. Materi selanjutnya ada konsep belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, yang pertama ada perspektif belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh web, yaitu mengutamakan kemandirian siswa dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas tanpa bantuan langsung dari pendidik. Pendidik di sini hanya bisa mengawasi pembelajaran melalui platform online seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya ada perspektif belajar mandiri dalam sosial media. Penggunaan internet dan media sosial dalam belajar mandiri membawa dampak yang luas karena dengan adanya perkembangan teknologi, terutama internet, pelajar dapat mengakses materi dimanapun mereka berada. Yang terakhir ada perspektif belajar mandiri dalam heterogogi, yaitu metode heterogogi merupakan metode pembelajaran untuk pembelajar yang dimana mereka dapat menentukan sendiri pembelajaran yang ingin dilakukannya. Materi yang ke-8 ada prinsip pengembangan keterampilan belajar mandiri. Yang pertama ada self-regulated learning atau pedagogi, yaitu prinsipnya menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menghindarkan sesuatu yang mengganggu. Kedua, ada membantu siswa mengatur waktu. Ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Yang keempat, mendorong siswa untuk mengontrol emosi. Yang kelima, memperlihatkan kemajuan yang telah dicapai siswa. Yang berikutnya ada self-directed learning atau andragogi. Ini ada yang pertama ada kemandirian, relevansi, pengalaman, partisipasi aktif, orientasi, refleksi, dan fleksibilitas. Terakhir ada heterogogi, itu merasakan belajar
yang selaras dengan eksistensi diri, menyediakan banyak sumber belajar dan percobaan dan penelitian. Materi selanjutnya ada dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri. Saat ini, teknologi semakin maju dan pendidikan terkena dampak dari hal tersebut. Pendidikan sebagai komunikasi dari pendidikan peserta didik kini terbantu oleh teknologi. Sini yang pertama ada web 2.0. Teknologi pada web ini sudah semakin berkembang. Tampilannya sudah jauh lebih menarik dan interaktif. Pengguna tidak hanya lagi membaca dan menerima informasi, tetapi dapat merespon serta ikut membuatnya dalam web. Selanjutnya ada web 3.0, yaitu dikenal juga sebagai web semantik. Ini menghubungkan seluruh website dan mengelola data dengan mengumpulkannya di basis terbuka. Berikutnya ada sosial media web 3.0. Pertumbuhan internet dan teknologi web ini mengubah model pendidikan menjadi lebih adaptif dan terbuka. Selanjutnya ada collaborative project, yaitu teknologi membuat kolaborasi dari berbagai informasi menjadi lebih mudah dan efisien. Berikutnya ada social networking, meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa jarak jauh dan mengatasi masalah tradisional pendidikan jarak jauh dengan memungkinkan rasa kehadiran, pembangunan komunitas, dan partisipasi yang lebih besar. Yang terakhir ada content information sharing. Itu internet menciptakan kelimpahan informasi dan konten pembelajaran. Berbagai format dan media digunakan untuk menyajikan konten termasuk multimedia. Ini ada materi 10, yaitu model-model pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Pertama, ada problem-based learning, yaitu suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, belajar peran orang dewasa yang otentik, serta menjadi pelajar mandiri. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu lingkungan belajar di mana masalah mengendalikan proses belajar mengajar. Yang kedua, ada project-based learning, model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran yang inovatif, menempatkan belajar konseptual yang kompleks melalui pembelajaran berbasis proyek. Siswa menggunakan keterampilan berkomunikasi mereka untuk menyampaikan ide dan gagasannya, mengatur dan mengelola waktu, keterampilan berpikir kritis dan introspeksi, keterlibatan dalam keterampilan manajemen kelompok, dan kemampuan untuk memimpin. Materi yang ke-11 yaitu instrumen pengembangan keterampilan belajar mandiri. Teori-teori pengembangan keterampilan belajar mandiri. Yang pertama ada self-regulated learning. Dalam self-regulated learning ada metacognitive awareness inventory, yaitu instrumen yang mengukur pemahaman individu tentang metakognisi, kemampuan mereka dalam mengatur strategi belajar, memantau pemahaman, dan mengelola perhatian. Yang kedua, ada Motivated Strategies for Learning Questionnaire. Itu mengukur motivasi, pengaturan tujuan, dan penggunaan strategi belajar. Yang ketiga, ada Online Self-Regulated Learning Questionnaire. Itu instrumen ini dioptimalkan untuk penggunaan online dan mengukur aspek-aspek seperti pengaturan tujuan, pemantauan diri, dan pengaturan diri. Berikutnya ada Self-Directed Learning. Yang pertama di sini ada gugusan indikator kemampuan belajar mandiri. Instrumen berbasis kompetensi yang mengukur kemampuan belajar mandiri, kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Yang kedua ada Self-Directed Learning Readiness Scale. Itu mengukur kesiapan individu untuk belajar secara mandiri melalui aspek-aspek seperti dorongan internal, kesiapan eksternal, dan kemampuan belajar mandiri. Yang ketiga, ada Self-Directed Learning Readiness Questionnaire, mengukur kemampuan individu untuk mengorganisir, merencanakan, dan mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Yang ketiga, di sini ada Self-Efficacy for Learning. Yang pertama, ada General Self-Efficacy Scale, itu mengukur keyakinan individu dalam mengatasi berbagai tantangan dan tugas yang dapat mencerminkan keyakinan mereka dalam mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Kedua, ada Self-Efficacy for Self-Regulated Learning Scale, mengukur keyakinan individu dalam kemampuan mereka untuk mengatur proses belajar mereka
termasuk pengaturan tujuan, pengaturan waktu, dan penggunaan strategi belajar. Yang terakhir, di sini ada Motivate Strategies for Learning Questionnaire, Self-Efficacy Subscale, yaitu mengukur keyakinan individu dalam kemampuan mereka untuk menggunakan strategi belajar yang efektif. Oke, kesimpulannya, belajar mandiri sendiri mempunyai banyak manfaat, yaitu mampu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Belajar mandiri dapat membuat siswa memiliki rasa tanggung jawab, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, mampu berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.